Dusun Prian, Trirenggo, Bantul menyimpan sisi kota yang berbeda dari daerah lain di daerah istimewa Yogyakarta. Di sini adalah sentranya Kecambah dan Tauge. Sebagai sentra, Kampung Prian mampu memproduksi bertonton per hari. Jumlah ini dihasilkan oleh 25 rumah produksi. Artinya, satu rumah produksi mampu memproduksi di atas 1 kuintal per hari. Salah satunya adalah milik Siti Ahida. Siti adalah generasi kedua karena usaha ini melanjutkan profesi kedua orang tuanya. Sama seperti rumah produksi lain, rumah produksi milik Siti ini dikelola bersama keluarga. Kalaupun ada tenaga tambahan, biasanya mereka juga masih dalam satu keluarga. Kali ini Siti dibantu Erlis Kusuma Hartani yang tak lain adalah anak kandung Siti. Artinya, usaha ini sudah mencapai generasi ketiga. Bagi Erlis, usaha kedua orang tuanya bukanlah hal baru, karena sejak kecil ia sudah membantu orang tuanya dalam bisnis ini. Sebelumnya, Erlis berprofesi sebagai ahli teknologi laboratorium medik. Melihat hasil dan juga pola kerja, ia kini lebih terpanggil untuk melanjutkan bisnis orang tuanya. Namun, ada alasan lain yang melatari Erlis melanjutkan usaha ini. Kalau saya kenapa masih mau melanjutkan ya karena mungkin menurut saya zaman besok itu masih juga ada yang nggak mau kalau nggak makan soto ataupun makan bakwan dan yang lain-lain. Nah, menurutku itu perlu dilestarikan juga, masa besok anak kita nggak tahu yang namanya soto dan yang lain-lain. Itu kan juga kalau ada cuman membuatnya stop di ibu, kan nanti yang generasi selanjutnya pun nggak bisa tahu sejarah makanan ataupun pembuatan toge kayak gitu sih. Erlis menambahkan produksi kecambah dan toge ini membutuhkan banyak air bersih. Untuk memproduksi 65 kg kacang hijau sebagai bahan baku dibutuhkan air sebanyak 1000 liter. Bila air bersih terkontaminasi zat lain, maka hasil kecambah dan toge tidak akan maksimal. Mbak Eris, tolong jelaskan apa bedanya kacang yang berada di ember-ember ini? Oh ya, kalau yang di sini itu proses pertama, jadi proses awal dia harus proses perendaman dulu di hari pertama, terus nanti setelah itu baru di hari keduanya ditos lah istilahnya. Jadi nggak direndam lagi tapi dipindah ember yang sudah ada lubangnya, biar nanti dilakukan prosesnya disiram setiap 1 jam sekali. Gitu. Ini hari kedua. Hari kedua. Lalu kalau untuk toge itu harus tambah 1 hari lagi di airnya, jadi ditambahkan di sini di hari ketiga. Jadi kalau nanti treatment toge ini nanti masih sama seperti hari yang kedua, tapi harus ditutup biar nanti mengurangi kena sinar matahari. Salah satu tantangan dari produksi kecambah dan toge ini adalah dari sisi bahan baku. Para perajin masih menggunakan kacang hijau impor. Di bahan baku itu dari luar, tapi ada yang ngantar. Luar itu masih luar? Maksudnya kacang hijaunya itu loh. Kacang hijaunya impor. Iya, bukan lokal. Kenapa? Ya hasilnya lebih bagus. Dari tadi mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, kenapa selalu disebut kecambah dan toge ya? Bukankah keduanya sama? Ternyata kecambah dan toge mempunyai perbedaan dari sisi bentuk dan penggunaan. Bu, apa bedanya kecambah sama toge, Bu? Sebenarnya sama sih, cuman kalau kecambah lebih kecil, kalau toge lebih panjang. Bu, kalau kecambah sama toge untuk masak apa? Ya, kalau kecambah ini untuk soto, untuk bakwan, nah untuk pecel. Nah, terus kalau toge ini untuk apa itu? Ketoprak biasanya. Nah, itu ketoprak sama untuk pecel juga bisa. Oke. Chinese food sepertinya pakai toge juga ya, Bu ya? Iya kali, tapi belum pernah sih. Seberapa menguntungkankah menjadi produsen kecambah dan toge ini? Salah satu perajin lain, Rusmiati, mengaku sudah lebih dari 2 dekade menggeluti usaha ini. Ia memilih keluar dari pekerjaan sebelumnya sebagai buruh pabrik. Kalau di pabrik kan ya terbatas lah, kita harus ini disuruh-suruh. Kalau gitu kan usaha sendiri, nanti kalau capek ya berhenti ya. Terus ya gimana ya Pak, kalau usaha sendiri itu bisa mengelola ini sendiri, bahan-bahan sendiri bisa, oh ini untungnya segini, kalau kerja sama orang lain kan beda.
Kondisi yang terjadi pada Rusmiati ternyata juga terjadi pada generasi muda Prian masa kini. Sebagian dari pemilik rumah produksi adalah mereka kaum milenial. Para generasi muda inilah yang melihat tergiur begitu untuk mencoba-coba mempraktekkan untuk memproduksi kecambah ini. Dan kalau dilihat di tahun sekarang, di 2025 ini, kalau dilihat para generasi muda ini malah yang terlihat banget perkembangan dari perekonomian mereka gitu, dari hasil si kecambah ini. Sebagai kepala dusun, Wilda juga mempunyai rumah produksi kecambah yang juga sudah turun-temurun di keluarganya. Lulusan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada ini sering menyambangi para produsen untuk saling memperbarui informasi, termasuk soal kenaikan harga bahan baku yang masih tergantung pada produk impor. Bila generasi muda Prian mau melestarikan usaha ini, lalu sebenarnya seberapa menguntungkankah profesi ini? Kalau untuk gambarannya sih, dari yang dulunya saat pengantin muda istilahnya, waktu baru menikah itu masih ikut rumah orang tuanya, bekerjanya di pabrik karyawan swasta begitu mungkin. Sekarang ini mereka sudah mampu untuk membeli rumah sendiri, membeli mobil begitu, dengan motor yang minimal 2 lah kalau bisa dikatakan. Mungkin untuk motor untuk bergaya anak-anaknya, dan motor untuk biasanya untuk ke pasar, wirawiri, dan juga ya itulah sesignifikan itu Pak sebenarnya dampak yang bisa dilihat begitu. Meski mempunyai taraf hidup mapan, para perajin kecambah ini tetaplah sederhana. Setiap dini hari mereka berjualan kecambah dan toge ini ke pasar. Begitulah yang setiap hari dilakukan Siti dan anak bungsunya Erwin yang membantu pemasaran. Di kios lain, Rusmiati yang merupakan kakak Siti membawa dagangannya naik sepeda motor, meski sebenarnya memiliki kendaraan roda 4. Mereka sudah melayani para pembeli sejak sebelum matahari terbit. Harga kecambah dan toge berkisar di angka 9 hingga 14.000 per kilogram, tergantung harga bahan baku kacang hijau dan biaya distribusi di berbagai pasar di DIY. Sebagian dari para pembeli adalah mereka yang akan memanfaatkannya untuk dijual kembali, seperti pedagang sayuran dan pengusaha kuliner berbahan kecambah dan toge. Mereka lebih memilih membeli dari perajin dusun Prian karena punya keunggulan tertentu dibanding perajin lainnya. Kami udah langganan Mas dari dulu karena harganya lebih miring dari tempat yang lain, makanya kami memilih tempatnya Ibu Rus ini untuk langganan setiap hari. Kalau kualitasnya? Kualitasnya bagus Bu, bagus Pak. Ini 35. Berapa kilo itu Pak? 3 kilo. 3 kilo lebih, kadang-kadang dikasih lebih. Nah kalau lainnya sekarang 1 kilo 14. Kalau di lainnya sekilo, ini 3 kilo sudah 40 lebih. Kabupaten di selatan Yogyakarta ini ternyata memiliki aset yang berharga bagi DIY. Di balik kesederhanaannya, ternyata produsen kecambah dan toge dusun Prian, Kabupaten Bantul, menyimpan potensi ekonomi yang menjanjikan.